Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan untuk kita semua. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih saya sampaikan dan saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Kepegawaian, Bu Siti Masloh SHMH. Semoga selalu diberi kesehatan, perlindungan dan semangat di dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Setrawan, mahasiswa Hukum Administrasi Kepegawaian dengan NPM 213300516120. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu materi yang berkaitan langsung dengan kuliah Hukum Administrasi Kepegawaian. Nah, mata kuliah ini penting teman-teman, dan tema yang saya akan bahas juga itu bisa dibutuhkan dan bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat secara umum, mahasiswa, dan terkhususnya aparatur sipil negara. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua di dalam meneladani pendalaman hukum administrasi. Adapun tema yang akan saya bahas itu adalah prinsip-prinsip hukum administrasi dalam manajemen kepegawaian. Prinsip hukum administrasi dalam manajemen kepegawaian itu saya akan bagi menjadi dua. Pertama, saya akan bahas mengenai pengantar tentang pentingnya hukum administrasi dalam manajemen kepegawaian, dan yang kedua saya akan membahas tujuan pembahasan prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam manajemen kepegawaian. Pendahuluan, manajemen kepegawaian. Apa sih itu manajemen kepegawaian? Manajemen kepegawaian artinya adalah sistem yang mengelola pegawai dalam suatu organisasi atau instansi, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengembangan. Nah, kemudian hukum administrasi kepegawaian. Nah, yang dimaksud dalam hukum administrasi kepegawaian adalah hukum yang mengatur hubungan antara pegawai dengan negara serta hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam hubungan kerja. Kemudian kita masuk pada pokok pembahasan. Prinsip-prinsip hukum administrasi kepegawaian. Di sini saya akan uraikan secara terperinci dan saya akan bahas satu persatu. Nah, di dalam materi ini ada 8 prinsip hukum administrasi kepegawaian. Pertama itu ada prinsip legalitas. Prinsip legalitas adalah setiap tindakan dalam manajemen kepegawaian harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian tidak ada tindakan administratif yang boleh dilakukan tanpa dasar hukum jelas. Jadi, saya kira sampai di situ kita harus mencermati bahwa di dalam tindakan seorang aparatur sipil negara itu harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Nah, bila mana kita menemukan satu tindakan itu yang tidak berdasar pada undang-undang atau peraturan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum administrasi. Yang kedua, itu ada prinsip keterbukaan. Nah, prinsip keterbukaan yang dimaksud adalah proses pengelolaan kepegawaian harus transparan dan dapat diakses oleh pegawai. Nah, kemudian semua keputusan terkait kepegawaian harus diumumkan dengan jelas agar tidak ada kesenjangan informasi. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Di dalam prinsip hukum administrasi kepegawaian itu juga penting bagi kita untuk mengakses informasi secara terbuka. Agar apa? Agar tadi tidak ada kesenjangan di dalam informasi. Jadi semua orang itu berhak memperoleh informasi yang jelas agar tidak terjadi satu kerancuan. Nah, yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Artinya apa? Semua tindakan dalam pengelolaan kepegawaian harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pihak yang berwenang. Menjamin bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya dapat diaudit secara transparan. Nah, ini juga tidak kalah penting teman-teman, bahwa prinsip akuntabilitas di dalam administrasi kepegawaian itu menjadi pegangan ya bagi aparatur sipil negara di dalam menjalankan tindakan-tindakannya. Nah, ini agar mempengaruhi kepercayaan publik. Juga akuntabilitas ini sama halnya dia ibaratkan sebagai jawaban atas tindakan ASN secara khususnya di sini. Nah, kemudian yang keempat, prinsip objektivitas.
Nah, prinsip objektivitas yang dimaksud adalah proses seleksi, promosi, atau penurunan jabatan harus berdasarkan pada pertimbangan objektif dan tidak memihak. Kemudian keputusan kepegawaian harus berdasarkan fakta dan kriteria yang jelas. Juga ini lagi-lagi saya ingin ucapkan bahwa tidak kalah penting prinsip objektivitas dalam administrasi kepegawaian. Kemudian ada prinsip profesionalitas. Pegawai harus disiplin dan dikelola berdasarkan kompetensi dan profesionalisme. Penilaian kinerja harus berdasarkan standar yang objektif, adil, dan sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, profesionalitas yang dimaksud adalah kompetensi di dalam tindakan ASN juga harus seimbang terhadap kemampuan dan tupoksi kerjanya. Ini juga menjadi pertimbangan atau jawaban saya kira ya terhadap ASN bila mana kita ingin mengharapkan satu kinerja yang baik di dalam birokrasi, juga kita harus memperhatikan aspek profesionalitas. Kemudian ada prinsip kepastian hukum. Yang dimaksud dalam prinsip kepastian hukum adalah keputusan dan tindakan dalam manajemen kepegawaian harus memberikan rasa aman dan kepastian bagi pegawai. Kemudian mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses pengolahan kepegawaian. Nah, ini juga satu hal yang paling prinsip ya saya kira, dasar bagi mengelola satu organisasi itu harus kita masukkan yang namanya kepastian hukum. Nah, bila mana kemudian satu lembaga atau organisasi dijalankan tidak berdasarkan kepastian hukum, maka akan mengakibatkan satu yang namanya ketidakjelasan itu sendiri. Letaknya yang jelas ya kan, kemudian patokan yang jelas. Nah, ini penting teman-teman untuk menjamin setiap orang itu dapat dilindungi dan memberikan rasa aman bagi mereka. Nah, kemudian prinsip proporsionalitas. Setiap tindakan administratif harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan tindakan berlebihan. Hukuman atau penghargaan yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran atau prestasi pegawai. Nah, ini juga menjadi satu acuan para pejabat ya atau para pimpinan di dalam memberikan sanksi atau memberikan reward kepada ASN, juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Ketika kita memberikan reward kepada seseorang, itu kita harus melihat juga seberapa banyak atau seberapa besar prestasinya di dalam satu organisasi tersebut atau instansi tersebut, dia bertindak, kemudian baru kita memberikan satu ucapan yang saya kira pantas dengan usahanya. Kemudian ada prinsip perlindungan hak pegawai. Artinya apa? Hukum administrasi kepegawaian memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar pegawai, seperti hak atas keadilan, kesejahteraan, dan status kerja. Setiap tindakan administratif harus mempertimbangkan dan menghormati hak-hak pegawai yang bersangkutan. Jadi saya kira prinsip perlindungan hak pegawai ini juga harus ada ya di dalam manajemen organisasi. Oke, kita akan bahas subbab kedua, yaitu implementasi prinsip-prinsip hukum dalam manajemen kepegawaian. Rekrutmen dan seleksi harus dilakukan dengan transparan dan objektivitas, mengutamakan kualitas dan kualifikasi. Tadi sempat kita singgung ya mengenai proporsionalitas tadi, bahwa ketika kita ingin mengharapkan satu organisasi atau instansi yang baik, maka kita harus utamakan objektivitas. Ya kan? Objektivitas yang dimaksud apa? Kualitas dan kualifikasi yang jelas. Ada batasannya, ada syarat-syaratnya yang harus ditetapkan terlebih dulu sebelum kita merekrut pegawai. Kemudian ada penilaian kerja. Dilakukan secara objektif dan mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Ini tadi saling berkaitan, berhubungan. Kemudian sanksi dan penghargaan. Pemberian sanksi atau penghargaan harus berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dan keadilan. Nah, tadi prinsip proporsionalitas sempat kita singgung, sudah jelas. Kemudian kita masuk pada tantangan dalam penerapan prinsip hukum administrasi. Nah, tentu di dalam organisasi atau instansi
itu tidak lepas dari yang namanya tantangan. Nah ini saya kira udah menjadi satu apa ya, pertemuan umum di dalam satu perkumpulan. Pasti ada tantangan, rintangan itu akan menjadi problem universal. Nah, birokrasi yang rumit dapat menghambat penerapan prinsip-prinsip ini secara efektif. Nah, ini maksud dalam birokrasi yang rumit itu apa? Birokrasi yang rumit itu adanya gonjang-ganjing atau tumpang tindih di dalam struktur birokrasi itu sendiri, dan ini jelas mengurangi efektivitas di dalam menjalankan satu organisasi. Kemudian kurangnya pelatihan bagi pejabat yang mengelola kepegawaian sehingga prinsip-prinsip ini tidak dipahami secara maksimal. Sekira jelas. Kemudian beban administratif yang berlebihan seringkali menghalangi penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Ini juga sekira jelas. Dan kesimpulan, prinsip-prinsip hukum administrasi dalam manajemen kepegawaian adalah landasan untuk menciptakan sistem kepegawaian yang adil, transparan, dan efisien. Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan kepegawaian yang berkualitas dan memberi manfaat bagi negara serta pegawai. Nah, jadi manfaat dari prinsip-prinsip penerapan hukum administrasi dalam manajemen kepegawaian itu tidak terlepas dari tujuan agar pegawai itu merasa adil, ya kan, transparan, menjamin kepercayaan publik, dan juga tentunya kita mengharapkan efisiensi. Ya saya kira itu pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Saya cukup sangat bangga dan merasa terhormat diberi tugas seperti ini karena kita mahasiswa acap kali abai terhadap materi-materi yang seharusnya penting, tetapi akibat dari distraksi media sosial yang cukup cepat, ya kan? Sehingga kita pada hal-hal yang lambat itu kadang malas untuk membahas ini. Nah, terima kasih sampaikan kepada Bu Siti Mastoah, dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Kepegawaian. Semoga ilmu yang disampaikan pada selama 1 semester ini bermanfaat bagi kami dan juga bisa menjadi amal jariah. Saya senang terhadap tugas-tugas seperti ini dan mohon maaf juga atas keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Saya Terawan, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.